Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin berdoa? Mbak Yara? Oke, Mbak Yara pimpin ya. Marilah teman-teman berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Yara. Nah, sekarang Ibu presensi anak-anak terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ayu, Hadir. Yara, Hadir. Sylvia, Hadir. Safa. Berarti hadir semua ya hari ini. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu minta anak-anak untuk berdiri semua ya. Ya, Bu. Yuk berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban bumi. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak boleh duduk lagi. Ya. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 5 dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan membaca ungkapan, saran pada teks, peserta didik dapat menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, dengan mengetahui kewajiban dan hak sebagai warga negara berkaitan dengan agama, peserta didik dapat menceritakan pengalamannya melaksanakan kewajiban dan haknya dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati contoh, peserta didik dapat membuat pembagian dua bilangan cacah yang hasilnya diketahui dengan tepat. Anak-anak, Ibu berharap anak-anak dapat menjadi kreatif dan cinta tanah air setelah mempelajari materi hari ini. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Nah betul sekali. Manfaat anak-anak mempelajari materi hari ini adalah anak-anak dapat mengetahui kalimat saran, kalimat penyelesaian masalah, kewajiban dan hak sebagai warga negara berkaitan dengan agama, dan bilangan cacah. Sekarang Ibu ingin bertanya, jika anak-anak ikut Ibu ke pasar, apakah anak-anak sering melihat jajanan pasar? Jajanan pasar itu misalnya kue ya. Nah, apa saja sih kue-kue yang sering dijual di pasar? Ya. Nah, betul sekali. Berarti anak-anak sudah tahu ya macam-macam jajanan pasar. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk membuka buku siswa halaman 164. Anak-anak mengamati gambar yang ada di buku ya. Nah, apa yang anak-anak lihat pada gambar? Gambar kan, gambar Ibu dan Udin sedang menyiapkan kue. Nah, Ibu Udin sedang menyiapkan kue. Udin dan teman-temannya membantu membungkus kue dengan plastik. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa kue kesukaan Mbak Ayu dan bagaimana cara membungkusnya? Saya suka klepon. Klepon adalah jajanan tradisional yang terbentuk di dalamnya berisi gula Jawa, lalu di luarnya diberi parutan kelapa. Biasanya klepon ditempatkan di wadah plastik jika yang tertutup.
Nah, Ibu akan memberikan bintang kepada Mbak Ayu. Ini bintangnya dikumpulkan ya. Besok kalau yang sudah dapat 10 bintang, Ibu akan memberikan hadiah. Disimpan ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu kalimat saran dan kalimat penyelesaian masalah. Anak-anak belum tahu kan kalimat saran dan kalimat penyelesaian masalah itu apa? Belum, Bu. Nah, kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran dari si pemberi saran kepada orang yang diberi saran untuk dipertimbangkan hendak dilakukan atau tidak. Kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, dan semestinya. Contoh kalimat saran yang pertama, sebaiknya kita sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Nah, sedangkan kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat tanggapan yang memberikan sebuah penyelesaian atau pemecahan masalah. Contoh kalimat penyelesaian masalah adalah supaya sekolah menjadi rapi, semua siswa harus bekerja sama agar sekolah menjadi bersih dan rapi. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk membaca teks bacaan halaman 165 sampai 166. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Sudah dibaca atau belum? Sudah, Bu. Nah, di teks bacaan perayaan hari besar, kalimat saran yang ada di teks tersebut apa saja? Contoh belum? Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nah, kalimat sarannya yaitu kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Nah, berarti inti dari bacaan tersebut adalah Udin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Nah, kewajiban Udin dan teman-temannya yang harus mereka lakukan walaupun berbeda agama itu apa saja? Siapa yang berani membacanya? Saya, Bu. Oke, Mbak Ayu. Kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan dengan teman, tetangga, atau orang lain. Sebab jika kita tidak menghargai dan menghormati, maka akan terjadi perselisihan dan perpecahan antar suku dan agama. Ya, terima kasih Mbak Ayu sudah berani membacakan. Mbak Ayu dapat bintang lagi. Mbak Ayu dapat 2 bintang. Anak-anak, mari kita sebutkan contoh kewajiban dan hak antar umat beragama. Yang pertama, kita itu harus menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Jadi kalian ini kalau berbeda agama dengan teman, kalian harus menghargai agama temannya. Walaupun berbeda agama, tetap harus berteman, tidak boleh membeda-bedakannya. Nah, setelah membaca teks perayaan Hari Besar Agama, apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun? Siapa yang berani menjawab? Itu ada 4 jawaban ya. Siapa yang berani? Satu-satu, ayo Mbak Ayu dulu. Menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Ya, Yara. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ya. Mbak Safa. Betul. Nah, sekarang dapat bintang satu-satu. Ya. Setelah anak-anak mempelajari kewajiban dan hak antar umat beragama, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran berupa rumah ibadah. Ini ada rumah ibadah setiap agama. Sekarang yang pertama Ibu meminta Mbak Ayu untuk maju ke depan. Ayo Mbak Ayu. Ayo ambil satu. Nanti yang mendapat harus menyebutkan nama tempat ibadah dan nama agama tempat ibadah tersebut. Ya Mbak Ayu ambil satu. Nah, ini Mbak Ayu duduk atau mau berdiri? Ya, duduk. Mbak Ayu dapat apa? Kelenteng. Kelenteng agamanya apa? Konghucu. Betul, Mbak Yahra?
Pura. Agamanya apa, Mbak? Hindu. Betul. Kalau Mbak Sylvia dapat tempat ibadah Gereja. itu untuk agama, Katolik. ya. Mbak Safa dapat Masjid. itu untuk agama apa? Islam. Betul sekali. Wah, ternyata anak-anak memang sudah pintar ya, sudah memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, dari teks bacaan yang telah anak-anak baca tadi yang berjudul Perayaan Hari Besar Agama, isi dari teks bacaan tersebut adalah Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus Ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Nah, sekarang kita kerjakan bareng-bareng saja ya. Ya. Berarti kemungkinan yang pertama tadi sudah disebutkan banyak anak yang ikut pengajian ada 100. Nah, banyak kue ada yang kita buat kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang pertama banyak kue ada 300. Banyak jatah kue per anak berarti 300 dibagi 100 sama dengan 3. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 300 dibagi 3 sama dengan 300. Nah, selanjutnya berapa? Kan banyak anaknya 100. Intinya kita buat jumlah kue dibagi jatah per anak sama dengan banyak anak. Nah, selanjutnya yang soal nomor 2, siapa yang berani untuk menjawab? Ya, Mbak Ayu, berapa? 636 sama dengan Betul. Siapa yang berani menjawab nomor 3? saya. Ya, berapa? 800 dibagi 8 sama dengan 500. Ya. Yang nomor 4 siapa yang berani? Saya. Mbak Sylvia? 900 dibagi 9 sama dengan 1. Ya. Terus yang nomor 5 siapa yang berani? Ya, Mbak Safa? 10 sama dengan 1. Nah, betul. Wah, anak-anak pintar ya. Ini kasih kita satu-satu. Berarti anak-anak sudah tahu ya apa itu bilangan cacah dan pembagiannya. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Ya, terus? Ya, masalah. Terus? Nah, betul. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi hari ini? Senang? Ya. Wah, ternyata anak-anak senang. Apa yang paling disukai dalam pelajaran hari ini? Hitung, Bu. Ya, berhitung ya. Ternyata anak-anak suka matematika. Bu. Ibu minta anak-anak untuk mengulang materi yang dipelajari hari ini ya. Ya, Bu. Jangan lupa dipelajari di rumah Ya, dan Bu. mempersiapkan materi untuk yang dipelajari besok. Nah, simpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kalimat saran itu adalah kalimat yang isinya saran untuk pendengar. Nah, kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi penyelesaian masalah. Terus tadi apa kewajiban dan hak antar umat beragama? Artinya kita harus saling menghargai antar agama teman, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, yang bilangan cacah tadi anak-anak sudah paham ya? Sudah, Bu. Anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran ke-6. Nah, Ibu memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah. Buka buku halaman 168. Ya, dulu dikerjakan di rumah, dikumpulkan besok ya. Ya. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup, siapa yang berani memimpin berdoa? Ya, Mbak Yara. Dari teman-teman Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makasih Mbak Yara. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada besok.